Shalom Godly Family, yuk kita nikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Nahum, pasal yang kedua, ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-13. Saya akan membacakannya. Perisai para pahlawannya berwarna merah, prajuritnya berpakaian kirmizi, kereta berkilat-kilat seperti api suluh pada hari ia melengkapinya, dan kuda-kuda penuh gelisah. Kereta melaju galak di jalan, kejar-mengejar di lapangan. Kelihatannya seperti suluh, berpacu seperti kilat. Pasukan-pasukan istimewa dikerahkan. Mereka tersandung jatuh di waktu berjalan maju. Mereka lari terburu-buru ke arah tembok kota. Sedang alat pendobrak sudah ditegakkan. Pintu-pintu di sungai-sungai telah dibuka, dan istana menjadi gempar. Permaisuri dibawa keluar dan ditelanjangi, dan dayang-dayangnya mengerang, mengaduh seperti suara merpati sambil memukul-mukul dada. Niniwe sendiri seperti kolam air yang airnya mengalir keluar. Berhenti, berhenti, teriak orang, tetapi tidak ada yang berpaling. Jarahlah perak, jarahlah emas, sebab tidak berkesudahan persediaan harta benda, kelimpahan segala barang yang indah-indah, ketandusan, penandusan, dan penindasan. Hati menjadi tawar dan lutut goyah. Segenap pinggang gemetar dan muka sekalian orang menjadi pucat pasi. Di mana gerangan persembunyian singa dan gua singa-singa muda, tempat singa pulang pergi, tempat anak singa di mana tidak ada yang mengganggunya. Biasanya singa itu menerkam supaya cukup makan anak-anaknya, mencekik mangsa bagi betina-betinanya, dan memenuhi liangnya dengan mangsa dan persembunyiannya dengan terkaman. Lihat, aku akan menjadi lawanmu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membakar keretamu menjadi asap, dan pedang akan memakan habis singa mudamu. Aku akan melenyapkan mangsamu di atas bumi, dan suara utusan-utusanmu tidak akan terdengar lagi. Godly Family yang terkasih, Tuhan kita adalah Allah yang penyayang, pengasih dan panjang sabar. Ia adalah Allah yang tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Penghakiman Tuhan sangat mengerikan, sebagaimana yang dilakukannya kepada kota Niniwe. Niniwe ialah sebuah kota yang penuh dengan kejahatan. Sebelumnya Yunus diutus Tuhan supaya pergi ke Niniwe menyampaikan firman Tuhan, yaitu kalau mereka tidak bertobat dari segala dosa dan kejahatan mereka, maka Allah akan membinasakan mereka. Yunus tidak ingin pergi ke Niniwe karena dia setuju Niniwe ditunggang balikkan karena kejahatan mereka. Yunus malah pergi ke Tarsis, dan apa yang dilakukannya melawan Tuhan, sehingga Tuhan menghukum Yunus. Sesuai pikiran manusia, Niniwe memang selayaknya dihancurkan karena dosa dan kejahatannya melampaui batas. Mereka dengan sadar melakukan penumpahan darah, membunuh orang-orang yang dibenci, dan merampas milik orang lain. Yunus akhirnya pergi ke Niniwe dan menyampaikan bahwa jika mereka tidak bertobat, maka Allah akan menunggang balikkan mereka. Niniwe pun langsung bertobat dan Allah memulihkan hidup mereka. Akan tetapi pertobatan mereka hanya sementara. Karena berjalannya waktu, para tua-tua harus turun tahta dan digantikan keturunan mereka. Tetapi keturunan mereka tidaklah sungguh-sungguh percaya dan setia kepada Allah, sehingga hasilnya mereka melakukan hal-hal yang jahat dan melukai hati Allah. Kecenderungan mereka adalah terus berbuat dosa dan tidak ada yang berpaling kepada Allah. Keadilan Allah pun dinyatakan dengan mendatangkan penghukuman atas mereka. Melalui perenungan firman Tuhan hari ini kita diingatkan akan akibat dari dosa dan kejahatan yang kita lakukan. Allah kita adalah kasih, tetapi Ia juga adalah Allah yang adil. Kasih setianya dinyatakan dengan bersabar menanti pertobatan kita. Ketika kita berbuat dosa, Dia tidak langsung menghukum kita dalam murka-Nya. Murka dan hukuman itu sudah ditanggung oleh Yesus Kristus di kayu salib bagi orang yang bertobat. Kita sudah merasakan kasih Allah dalam Kristus Yesus,
Dan melalui kasih-Nya Dia menuntun kita untuk berbalik dari dosa kita, untuk hidup benar di hadapan-Nya. Penghukuman dari Tuhan menjadi peringatan supaya kita sadar akan dosa kita dan mau meninggalkan dosa, agar hidup kita berkenan di hadapan Allah. Karena itu marilah kita mengucap syukur dan memberitakan kasih-Nya itu kepada mereka yang masih belum mengenal kasih Allah, agar mereka juga menerima anugerah Allah. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami betapa besar dan dalamnya kasih-Mu kepada kami, manusia yang berdosa ini. Ajar kami ya Tuhan untuk dapat hidup berkenan di hadapan-Mu dengan memberitakan kasih-Mu kepada orang-orang yang belum mengenal kasih-Mu. Pimpin setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.